Bismillah walibni warohil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu alasan kenapa harus banyak umat muslim memperhatikan apologetik Kristen, karena ada data-data yang selama ini mungkin teman-teman tidak tahu, namun dibukakan dengan baik dan dapat dipelajari, diakses, dan didengarkan yang dapat menambah wawasan. Dan saya pikir di zaman ini banyak orang dapat belajar dengan rapi dan mempercayai sesuatu dengan terbuka, dengan baik oleh karena melihat data-data yang sudah dipaparkan. Kali ini teman-teman kita akan melihat satu video yang begitu menarik. Jangan skip, mari belajar bersama-sama. Dan saya pikir inilah kenapa ada banyak orang akhirnya berpikir untuk pindah keyakinan, karena mereka melihat fakta yang bagus. Ini dia videonya. Sudah dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Noah, Ya, Kak. Bapak, aku percaya bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang menarik saudara kami Noah. Karena Yesus berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Allah ciptakan sebagai tanda bahwa Allah itu kasih. Sejak kekekalan, Allah itu sendiri, Sang Bapa itu sendiri berdiam dengan roh dan firman-Nya, itu saling mengasihi. Tetapi Ia menciptakan objek lain, yakni alam semesta ini, di luar daripada dimensi Dia, untuk mengaliri kasih-Nya itu. Karena Allah adalah kasih. Selain daripada Allah adalah kasih, Allah itu adalah kekal. Jadi bumi ini Dia ciptakan, kemudian Dia menciptakan manusia, itu adalah sebagai tanda kasih-Nya. Karena Dia memiliki kasih. Karena Dia memiliki kasih yang kekal itu, maka Dia memiliki atau menciptakan objek untuk dikasihi. Yaitu siapa? Manusia. Jadi penciptaan manusia, alam semesta langit dan bumi itu dilakukan oleh Allah adalah untuk bagaimana Ia menyatakan kasih-Nya itu. Jadi Allah kami itu tidak pernah menciptakan manusia untuk dimatikan, atau tidak pernah menciptakan manusia dengan membawa agama. Manusia pertama yaitu Adam itu tidak diberi agama. Manusia Adam yang pertama itu tidak diberi doktrin. Adam, manusia pertama diciptakan, itu tidak diberitahu bahwa ini loh, aku loh, enggak. Jadi manusia itu diciptakan yang membagi kasihnya diberikan dengan kehendak bebas atau free will. Kehendak yang benar-benar bebas. Dimana dengan kehendak bebas itu Adam dan Hawa bisa bertindak dengan kemauan mereka sendiri. Tapi, ya, karena Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas, namun manusia itu memilih untuk menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan berpihak kepada dosa. Nah, dosa inilah yang menyebabkan keterpisahan antara Allah dengan manusia. Gitu. Jadi Allah kami tujuannya menciptakan itu tidak dengan menciptakan agama, menciptakan kekhalifahan, membuat sesuatu, bukan. Adam itu diciptakan untuk membagi kasihnya. Itu kan. Mute dulu Komaran. Mute dulu. Di mute. Lanjut. Mengenai Tuhan Anda sendiri, bahwasanya Tuhan Anda tuh menciptakan agar Suaranya digedein Pak, kecil Pak. Digedein Pak, kecil. oke, itu saja aja. Jadi nggak perlu banyak ribet pertanyaan dari saya. Nah, jadi gini, jadi kan Anda bilang Tuhan Anda tuh seperti itu. Oke, saya pahami apa makna dari kata Anda. Jadi gini, saya ini sedikit ada hal yang kekecewaan terhadap, ya, paham sendiri Anda mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi kami ini, yang Anda katakan saya lihat di komen itu sangat terpukau lah, sangat terkenal lah di hati kami, sehingga kami ini banyak hal yang tak menerima di hati setiap Islam. Jadi Langsung to the point. Apa maksud Bapak? Oke, to the point. Maksud Anda seperti itu, mengapa mengatakan Nabi kami seperti itu? Tunjukkan buktinya. Satu aja buktinya, ya saya mengatakan atau menyebutkan nabimu sebagai apa? Yang saya baca. Enggak, tunjukkan sekarang buktinya ke saya. Kamu jangan fitnah saya. Tunjukkan. Oke, nanti saya DM ke kamu aja nih. Iya, kalau tidak ada, kamu bertanggung jawab nggak dengan ucapanmu ini? Bukan, Kamu sudah merusak nama saya di sini. saya tidak merusak, saya hanya membawa Anda, hanya ingin Membawa bertanya saya kemana? saja. Saya tidak merusak Anda, saya tidak merusak nama Anda. Saya hanya minta bukan penjelasan kayak bukti apakah ini benar atau enggak gitu. Saya nih manusia yang penuh penasaran. Iya, makanya kalau kamu mau mendakwa saya, bawa sekarang ke hadapan saya buktinya. Sekarang juga. Kamu open cam, tunjukkan di mana saya menyatakan itu. Cepat, sekarang saya mau. Ini di hadapan 784 orang.
Kamu jangan sembarang ngomong. Ya, aman. Saya Iya. nggak sembarang ngomong. Cepat. Jadi kamu jadi orang itu jangan mau digoreng sama orang yang nggak belajar. Ini dia keluar atau gimana? Turun sendiri, nggak ada dikeluarin. Minta koneksi kali. Buktikan aja. Saya Nggak ada di kick ya. Lanjut. enggak, biar aja. Halo, assalamualaikum. Yang silakan, siapa nih yang ngomong? Ini bentar dulu nih. Satu-satu antri. Iya. Aku mau nanya aja. Komaran antri. Kalau nggak antri turun. Bukan kamu yang ini, banyak nih yang duluan naik dari kamu tadi. Oh ya. Di mute dulu. Nggak tertib kalau nggak gitu, nggak tertib orang ini karena kecil. Ina silakan Ina Kristen Islam. Shalom. Ina. Nggak jawab, saya turunkan ya karena ini udah dipanggil beberapa kali nih. Niel silakan Niel. satu. Buat jadi Niel ada yang mau disampaikan Niel ya? Silakan. Selamat pagi semuanya. Iya pagi. Oke, baik. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Niel dan saya manusia tersesat. Kedengaran? Saya dengar. Silakan Pak, lanjut aja. Oke. Allah sang Bapa di ajaran Kristen menciptakan manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Adam dan diambil dari tulang rusuk si Adam itu Hawa. Benar kan? Selesaikan aja dulu berbicara Pak. Jangan dulu mencari pembenaran dari kami. Lanjutkan dulu aja sampai selesai. Oke, siap. Adam dan Hawa ini mempunyai anak berapa? ada banyak Pak anak-anaknya, cuma yang dicatatkan oleh Musa itu Kain dan Habel digantikan oleh Set karena dibunuh oleh Kain. Oke. Terus saya lanjutkan. Iya, silakan. Santai aja Pak, nggak usah seperti pengacara. Silakan. Berarti Kain dan Habel. Kain dan Habel sudah mati digantikan oleh Set. Oke, berarti udah mati tinggal Set. Oke, iya betul. Terus bagaimana manusia bisa hidup di dunia ini sedangkan yang ada cuma 3 orang, Adam dan Hawa dan Baca anaknya dulu, baca dulu Kejadian 5 bahwa Adam memperanakan anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Kejadian 5 ayat berapa? Baca aja semua. Bentar ya. Ya bentar. Oh, enggak kan saya nanya. Iya. Sabar dulu Bapak. Adam dan Hawa di Alkitab kami itu anaknya banyak, tapi tidak semuanya dicatat sama Musa. Hanya yang penting-penting aja, karena Alkitab bukan buku sensus. Baca Kejadian 5, Pak. Nih saya baca nih. Adam dan Hawa memperanakan banyak anak laki-laki dan perempuan. Oh. Ini dibaca nih. Dibaca nggak nih? Ah, Udah. Lanjut. Udah kan ya Pak itu? Oke. Ya, kita Lalu? kan di sini cuma cari tahu ya kan. Iya, ada. Jadi Adam dan Hawa itu awal yang dicatatkan oleh Musa ya, yaitu Kain dan Habel. Tapi Habel ini kemudian digantikan posisinya oleh Set karena karena Habel itu telah mati dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian Set ini menikah dengan anak-anak perempuan Adam lainnya. Kain menikah dengan Naamah. Naamah itu adalah perempuan yang sangat cantik di Alkitab. Nah, kemudian anak-anaknya Kain dari Naamah dan anak-anaknya Set itu kawin campur. Kemudian lahirlah anak-anak Nefilim. Nefilim itu adalah anak-anak yang jatuh dalam dosa. Jadi semuanya jadi bercampur baur. Nah, karena Tuhan melihat semuanya itu telah berdosa, maka datanglah air bah, menyisakan Nuh. Nah, Nuh ini kemudian memiliki 3 anak. Aduh, diam dulu Bapak. Kemudian Nuh ini punya 3 anak, ya. Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. Nah, Sem ini memperanakan, Sem, Ham, dan Yafet ini kemudian menggenealogikan bangsa-bangsa. Sem itu untuk orang-orang Timur Tengah, Ham itu untuk orang Mesir dan Afrika, Yafet itu untuk orang-orang Asia dan Eropa. Hanya Alkitab satu-satunya di dunia, kitab suci yang berbicara tentang genealogi bangsa-bangsa. Nggak ada yang lainnya. Hanya Alkitab. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Hanya Alkitab yang menjabarkan genealogi bangsa-bangsa dari sejak Adam secara detail sampai kepada Nuh. Gitu. Jadi ada urutannya Pak. Dari Adam, kemudian Kain Habel mati diganti Set, kemudian anak-anak Kain menikah dengan anak perempuan Adam, dengan Naamah ya, kemudian Set juga menikah lagi dengan anak perempuan Adam yang lain, kawin campur, lahirlah semua orang berdosa. Nah, orang berdosa itu kemudian jahat di mata Tuhan semuanya, kemudian tinggal Nuh sebagai orang benar, maka semuanya di bumi hanguskan dengan peristiwa air bah. Nuh memperanakkan 3 anak, ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem memperanakkan orang-orang di Timur Tengah, Ham itu memperanakkan orang-orang Mesir dan Afrika, Yafet itu orang-orang Asia dan orang-orang Eropa.
Gitu Pak. Oke, berarti Adam dan Hawa ini mempunyai banyak anak ya? Iya betul. Itu mereka saling nikah. Iya saling menikah. Perkawinan saudara itu incest. Iya, betulnya sekarang. Iya iya betul. Makanya mereka jatuh dalam dosa. Iya perkawinan saudara. Saat itu perkawinan saudara itu tidak masalah Pak. Hawa aja diambil dari tulang rusuk Adam, artinya Hawa pun dari darah Adam. Tapi tetap kok dinikahi oleh Adam. Kawin. Jadi nggak masalah. Pernikahan saudara itu nggak masalah. Perkawinan saudara tidak masalah. Hawa aja dari Adam loh Pak, dari darah Adam. Kan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Dari Adam juga diambil. Berarti sekarang di ajaran Kristen itu dipersilakan nikah saudara. Ya enggak boleh, karena itu sekarang moralnya sudah berbeda. Waktu itu ya Pak, DNA-nya manusia tidak seperti sekarang. Pernikahan itu tidak diperbolehkan ketika hukum Taurat turun pada zaman Musa di Imamat 18. Itu baru diatur ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka udah banyak penyakit turunan, kutuk itu masuk. Sehingga kalau kawin dengan orang yang sedara atau terlalu dekat hubungan sedaranya, itu akan terjadi terjadi penyakit turunan, ngerti ya? Kita ini memang Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 17 ayat 26, seluruh manusia di bumi itu diciptakan hanya dari satu darah, darahnya Adam. Memang kita ini semua sedarah, Pak. Kalau Bapak merasa Bapak turunan monyet, ya itu deritamu. Berarti kita berbeda spesies, ya. Tapi Alkitab mengatakan seluruh manusia di dunia ini satu darah, kecuali Yesus, karena Yesus tidak lahir dari hubungan biologis laki-laki dan perempuan, sehingga Yesus itu tidak mempunyai darah Adam. Satu-satunya yang di dalam tubuhnya itu tidak mempunyai darah Adam hanya Yesus. Walaupun dia lahir dalam rupa manusia, tapi dia nggak mempunyai darah dari Adam yang diturunkan dari Bapak. Ngerti ya, Pak ya? Oke, ngerti. Oke. Saya sudah ambil poin di sini, berarti yang tidak kena darah Adam itu cuma Yesus Kristus, karena dia adalah firman dari Sang Bapa. Benar kan? Iya. Ini Bapak ini Kristen apa Islam sih? Kan saya udah bilang, saya manusia tersesat. Enggak, Bapak tuh Kristen apa Islam? Enggak jelas banget, heran gua malu. Enggak, saya tidak. Pak, di KTP Bapak agamanya apa, Pak? Saya sudah bilang, saya manusia tersesat, saya enggak agama. Pak, Bapak punya KTP kan, Pak? Saya, Di KTP Bapak apa yang tertulis agamanya, Pak? kalau saya banyak agama. Di KTP Bapak ada ya, di KTP tertulis 5 agama, Pak. Saya banyak agama. Enggak. Kita kan cari menang di sini. Boleh enggak? Pak, gini Pak. Kami kan menghargai Bapak. Boleh nggak Bapak menghargai kami juga? Oke. Boleh nggak? Tolong jawab pertanyaan kami. Di KTP Bapak tertera agamanya apa, Pak? Silakan jawab. Kalau agama saya Konghucu. Di KTP Konghucu? Iya. Jangan berdusta ya. Oke, tapi Ini saya tanya dulu Pak, ada berapa ritus Konghucu Pak? jangan tanya agama saya. Kan saya Saya pengen tanya, memastikan aja, ada berapa ritusnya Pak? bentar dulu. Saya mau konfirmasi aja, ada berapa ritusnya? Tenang dulu. Kan Mungkin nggak Ini praktek nggak usah kali, begitu. walaupun Konghucu. Ada Enggak. Mungkin dia nggak Halo, praktek kali. Bapak cuma KTP doang kali Konghucu ya. Tapi Nah, nggak. iya, KTP doang cuma. Iya, benar. Praktek dia udah. Terlalu banyak yang begini tuh. Iya, benar. Iya, saya cuma mengunjuk KTP agamanya. Nah, sekarang tadi banyak saya sudah ambil poin, berarti yang tidak kena darah Adam dan Hawa itu cuma Yesus Kristus. Benar kan? Iya, betul. Oke. Di ajaran agama Kristen, adakah yang meyakinkan manusia di dunia ini akan masuk surga? Halo, jelas. Yesus itulah firman Allah yang menjadi manusia. Dialah manusia yang pertama kali bangkit dan sekarang ada di sorga. Nabi Bapak bangkit nggak di Konghucu? Jangan tanya agama saya, kita lagi ngebahas. Ya, kan ini Ini Pak, Konghucu. satu-satunya manusia yang pernah bangkit dari kematian siapa saya tanya? Kok saya pernah pergi itu ya, waktu itu kita doa lagi ke China. Saya itu pergi, sebentar Pak, saya itu pergi ke kuburannya Konfusianisme. Dia punya anak tuh. Konfuce, anaknya kalau nggak salah, Kong siapa gitu. Ada kuburannya semua Pak. Kita ke kuburannya. Nah, Oke. kalau Kongguan, kalau cicitnya si Kongguan itu ada di Jawa Pak, cicitnya. Kongse, Kongsapa, Kongzi, apa Kongsapa gitu loh, gue lupa deh namanya. Kongguannya tuh ada di Indonesia Pak. Tuh Bapak kalau lebaran kan beli tuh roti Kongguan itu, ngerti kan? Ah, itu keturunannya Kongfuse. Kongfuse mati Pak, kuburannya ada. Saya ke kuburannya waktu itu. Ibu lebih paham agama saya daripada saya. Paham lah. Bukan saya paham. Saya Gimana tahu sih? Bapak ini lucu. Bapak ini lucu loh. Ya, kita ke tempat ibadah Pak, tempat ibadah Konghucu namanya apa Pak? Dia Konghucu jadi-jadian ini. Konghucu jadi-jadian. Bapak selalu ibadah di suatu tempat namanya apa Pak? Kongguan. Konghucu jadi-jadian dia, Konghucu. Iya, betul Pak.
lucu tapi KTP. Udah Pak. Udah. Penipu nggak usah dilayani ya. Ini banyak yang lebih jujur kita ini. Silakan lanjut ini dengan siapa ya? Sayur dulu. Dengan silakan Pak DXX ya. Pak DXX Islam Kristen Pak. Dax. Boleh bertanya nggak? Bapak Islam Kristen Pak. Saya Islam. Silakan. Ini pertanyaannya, sebelum Yesus disalib tuh kan berarti belum ada gereja gitu ya. Nah, karena jadi simbolnya gereja itu kan salib tuh. Iya nggak? Iya apa salah? Belum ada gereja karena arti gereja itu orang yang dipanggil keluar. Lalu bagaimana? Gedung gereja belum salib yang nggak ada. pakai simbol salib. Iya. Kristen Oh, berarti- mula-mula itu simbolnya ikan, Pak. Oh, Namanya simbolnya ikan ya. Simbolnya ikan. Iya. Oh. Kristen itu simbolnya ikan. Terus? Jadi waktu di zamannya Yesus Kristus itu orang Kristen itu beribadahnya tetap di gereja juga ya? Sinagoga Bukan, namanya. sinagog. Di sinagoga. Di tempat ibadahnya orang Yahudi. Pada waktu itu kita sampai tahun 135 sebelum pemberontakan Simon Bar Kokhba, semua orang Kristen beribadah di sinagog-sinagog. Kita itu Kristen itu adalah bagian dari agama Yahudi, Pak. Karena kita Judaisme. orang Yahudi. Betul. Di Namanya sinagoga. sekte jalan lurus ya. Jadi Kristen itu adalah bagian daripada sekte Yahudi seperti Farisi, Saduki, orang Selot, ya semua Kristen itu ibadahnya di apa Yahudi, di sinagog Yahudi. Oke, apa yang mau kamu tanya? Oke, thank you. Terima kasih. Segitu doang. Udah gitu doang. Ya Siap, udah, Pak. gitu doang, gitu doang. Terima kasih. Saya turunkan ya Pak. Makasih sudah bertanya. Silakan lanjut ke Cigu. Silakan Cigu. Halo Bang. Silakan Cigu mau bertanya silakan. Iya, yang pertama aku hanya salam aja buat Kak Elia ya. Yang kedua Kak mau bertanya. Paus dong, kasih dia paus. Enggak. Ini Bu Sofi. Iya, aku memang betul. Aku nggak memuji Kak ya, memang salut luar Kamu biasa. Kristen apa Muslim? Kristen Kak. Kristen lah ya. Kalau Muslim pasti nggak mungkin memuji Elia ya kan? Pasti. Iya. Jadi gini Kak Elia, aku mau bertanya yang di podcast kemarin kan. Itu Kak sama nggak? Maksudnya gini loh, kan kemarin Kakak bilang sempat ada tentang Isa dan Yesus itu Kak. Maksudnya memang pohon kurma pada saat itu nggak ada gitu Kak di daerah itu. Nggak ada. Nggak di ada. Jericho. Pohon kurma itu di daerah Jericho, nggak di dataran tinggi. Bukan, mana ada pohon kurma di Migdal Eder itu? Ya bukan adanya di Jericho pohon kurmanya. Iya, di Jericho yang ada, bukan di Migdal Eder. Aku kan bilang di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Tempat kelahiran Yesus itu di Bethlehem, di kandang domba yang berupa goa, yang dituliskan oleh Bapak Gereja Eusebius. Itu dicatatkan loh Pak sejarahnya. Iya Pak. Iya. Oke Kak. Iya. Itu aja Nggak apa-apa ya. mau tanya, Kak. Iya. Antri yang ini. Saya turun lagi ya. Iya. Jadi Lanjut salam ke- sekali lagi buat Kak Elia ya, semangat Kak. Oke, salam semangat ya Pak ya, Salam. tetap saling mendoakan. Iya, tetap semangat. Silakan Pak Salam. Noah. Pak Noah, salam. Ada yang ditanyakan Pak Noah? Selamat siang. Oh iya cewek ya. Iya, Kak. Aku Silakan. mau nanya. Aku Kristen dari kecil, terus udah 3 tahun ini aku mualaf, Kak. Ya, silakan. 3 tahun ini mualaf ke botolan apa lagi kah yang kau ikuti ini? Terus aku mau nanya, aku udah mulai mau mengikuti Yesus, apakah kalimat syahadat yang aku ucapkan itu masih berkuasa atas diri aku, Kak? Lu harus dibaptis 5 menit dalam air. Oh, jadi aku harus dibaptis lagi, Kak? Ya kalau aku jadi pendetamu, gua baptis, gua celupin lu 10 menit. Sejam lah Bu, minimal sejam. Minimal. 10 menit gua. Ke botolan Jam. langkah yang menyebabkan kau ceritakan sama bundamu ini, Sofia. Kan aku pacaran sama non muslim. Pacaran lagi. Ini kebanyakan pacaran-pacaran ya, Beb, ya. Ampun, kamu ya. Kamu ya, gara-gara itu apa namanya burung dalam sarung, kau tinggalkan Tuhan Yesus. Hah? Iya, kesalahan aku. Bucin-bucin gak jelas nih Bu. Sekarang kamu masih sama orang itu? Masih. Aduh. Kamu tinggalkan, gak ada di situ kehidupan yang kekal. Apa sih yang kamu cari di dunia ini? Hidup cuma berapa lama sih hidup ini? Dalam sekejap kaca metong. Iya kan? Ntar kamu dipoligami, baru deh. Ini ya orang-orang ini. Nanti dari poligami, disakiti, baru nanti Iya. Oh, Sekarang, jadi apa yang membuat kamu mau kembali sama Tuhan Yesus? karena aku ngerasa setelah aku jujur aku nggak ngejelekin ya,
Tapi selain aku lebih nyaman sama Tuhan. Lebih apa ya, hati aku lebih apa ya, hati aku ternyata cuman bisa nerima Tuhan aja, Kak. Apa yang kau pelajari tentang Islam? Sholat 5 waktu. Enggak, Ya, maksud aku, apa yang membuat kamu nggak nyaman ketika kamu belajar Islam? karena kan ini Kak apa suami aku bilang suami aku bilang katanya kalau misalnya Islam itu begini-begini ajaran paling benar bla 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 gitu Kak, panjang lebar, tapi aku nggak ngeliat itu di dalam diri suami aku gitu. Apa yang dia bilang nggak sesuai sama apa yang di ajaran agama dia bilang, nggak sesuai sama diri dia. Kau baca Al-Quran nggak? Aku suka lihat-lihat di internet, soalnya aku nggak ngerti kalau Al-Quran yang suami aku punya. Emang sih ada terjemahannya, cuman saya jarang buka, soalnya suami saya juga nggak pernah baca Al-Quran. Soalnya saya nggak pernah dituntun juga sih Kak. Suami kamu aja botol, nggak pernah baca Al-Quran, nggak ngerti artinya. Ini orang botol menuntun orang botol, sebenarnya orang buta menuntun orang buta, bagaimana bisa? Nabinya aja nggak bisa baca. Sekarang kalau kamu sudah menikah dengan dia dan kamu sekarang mualaf, sekarang kamu mau kembali sama Tuhan Yesus, terus apa yang bisa kita lakukan kalau udah terlanjur basah begini? Coba. Iya, maksudnya pertobatan itu masih ada nggak buat aku? Ada. Gini. Kalau kamu kan sudah pernah dalam Kristen, kamu sudah pernah mengecap kasih karunia itu. Tapi kamu kemudian meninggalkan kasih karunia itu dan beralih kepada ilah lain. Ya. Dan sekarang kamu mau kembali lagi. Artinya gini, kamu mau datang lagi kepada Tuhan, itu bukan hasil usahamu. Itu adalah Roh Kudus yang menarikmu kembali. Artinya Roh Kudus itu masih bekerja dan mau berkarya di dalam kamu. Kamu kalau kamu katakan tadi kamu tidak diajarin bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Itu yang lama. Itu kalau kamu mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau kamu mau meninggalkan ya. Tapi kalau kemudian apakah masih ada pengampunan kepada saya? Masih ada. Ya, tapi kalau kamu sudah nanti menjadi Kristen, kamu jangan tinggalkan lagi. Menurut penulis surat Ibrani, kalau kamu 2 kali meninggalkan kasih karunia itu, gitu ya. Nah, Hilang suaramu. Tadi suaranya hilang. ini ada nggak suaranya? Udah. Oke. Nah, jadi kamu datang ke gereja terdekat, atau mungkin nanti ke gereja terdekat dari kamu lah. Nanti kamu minta untuk dibimbing. Tapi gini Noah, kamu harus belajar dulu mengenai imanmu. Ya, kamu belajar dulu iman kekristenan itu. Kamu bisa keluar dari kekristenan itu karena kamu tidak mengerti tentang imanmu. Kamu belum membentuk cintamu kepada Tuhan. Kamu belum tahu siapa itu Yesus, makanya dengan mudah kamu meninggalkannya. Seandainya kamu tahu betapa besarnya kasih Allah di dalam pribadi Kristus, kamu tidak akan mungkin mau meninggalkannya. Coba lihat para rasul, mereka rela martir demi mempertahankan imannya. Coba lihat para murid, coba lihat bapak-bapak gereja. Mereka rela mati demi mempertahankan imannya. Mereka tidak mau menyangkal Yesus hanya untuk imannya. Karena mereka tahu apa yang mereka imani dengan persis. Kamu pun harus begitu. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah, Tuhan masih membuka ampun. Kamu datang dan ingin tergerak kembali kepada Allah. Itu menjadi tanda bahwa kamu itu masih ada pengampunan. Gitu loh, kamu masih memiliki pengampunan. Itu menjadi tanda bahwa Allah masih mengampuni kamu. Hatimu tergerak itu bukan hasil usahamu. Itu pekerjaan dan karya Tuhan. Artinya Tuhan rindu kamu kembali kepada Dia. Artinya Tuhan mau kamu kembali lagi kepada hadiratnya. Jadi datanglah, tetapi belajarlah agar kamu tahu apa yang kamu percayai. Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin menjadi Kristen kembali, saya menawarkan pelayanan saya di ministry saya. Di ministry saya, nanti kamu akan saya bimbing di sana. Iya bang? Oh udah. Oke, gitu ya. Ya, aku mau pergi dulu. Thank you. Thank you Bu Sofi. Kemana? Wah, Tuhan bentar. sudah buat judul Noah. malam. Puji Tuhan. Itu aja ya Noah ya. Nanti saya ini ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, semangat selalu ya. Ini jangan dimarahin anaknya Bu Sofi, kasihan. Belum sentak berarti. Aduh, lanjut. Iya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kembali membaca Alkitab. Ya, mau apa namanya nih? Nuah. Jangan tunggu nanti untuk kembali kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu dalam sedetik apa yang akan terjadi. Semenit, benar nggak Bu Sofi? Jangan tunggu nanti. Kalau kamu udah sadar ya itu karena tuntunan Roh Kudus, saya percaya seperti itu. Kamu sudah mengerti sekarang.
Jangan Ya, tunggu nanti, baik. jangan tunggu lama-lama. Iya, Kak, aku kalau mau nanya. kita sudah anak Tuhan itu pasti di hati kita tuh ada Roh Kudus pasti bekerja, Nuah, ngerti nggak? Akan menarik kamu kembali. Terima Nggak bisa kasih pergi Roh slotnya, Kudus. host. Ya bentar Mau Pak pulang Dadang, ini dulu. Nuah masih Diam dulu. Diam Iya, dulu Pak Dadang. pulang dulu ya, Ini makasih. aja layar ibu, Bu. Layar ibu digedein, Bu, biar kelihatan kan. silakan Nuah mau nanya apa? Iya, aku mau nanya. Jadi kalau kan aku udah dalam hati aku udah percaya sama Tuhan, tapi aku belum dibaptis. Berarti 2 kalimat syahadat itu masih berpengaruh di hati aku, atau aku tetap masih ada ini ya penghalang aku sama Tuhan kalau aku belum dibaptis. Dia perlu nggak sih ngucapin Roma seperti Roma 10 ayat 9 sampai 10 itu, Bu? Ya, Kalau orang yang begini? kamu Harus kan, Bu? menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Saya itu nanti kamu di daerah mana ya? Kamu nanti bisa kontak Faith atau DM saya. Nanti kita arahkan kamu ke gereja mana supaya kamu dan suami ini bisa dibimbing untuk menerima Yesus kembali dan dibaptis. Kak, boleh bantu jawab nggak? Mana Nuah? Bentar dulu, bentar ya. Bentar. Bukan Nuah aja. Untuk Iya, bukan bentar Nuah dulu. gitu. Iya, bentar. Nuah di daerah mana ya? Jakarta atau mana? Depok. Aku Oh, masih Depok. dekat. Nanti gini aja, kamu nanti DM saya boleh, karena saya kebetulan di Jakarta, jadi kan lebih gampang untuk untuk kontak-kontaknya Bu Sofi ya. Lebih baik begitu Bu Sofi, atau Ibu Sofi langsung gimana Bu? Boleh sama Faith juga boleh yang di Indo. Ya, karena kan sama-sama masih deket ya. Ya kamu DM saya aja nanti ya, kamu follow saya aja gitu. Berarti aku masih ada penghalang ya, aku sama Tuhan belum intim ya, Kak. Ya, kamu harus baca Alkitab lagi, kamu harus ulang lagi, dan kamu harus belajar lagi tentang kekristenan. Dari nol lagi, dari nol. Ya. Oh. Baik, Kak. Kamu Tapi harus doa- didoakan ini, kamu dan suamimu. Harus doa. Kalau kayak gini Bu bisa didoain nggak sih Bu kalau online begini Bu? Bisa kan? Kalau kamu mau menerima Kamu- Yesus sebagai Tuhan, Kamu gimana doakan gitu sekarang, Nuah? sekarang gitu. Asal kamu udah siap, udah yakin. Gini ya, saya sering sekali saya bilang juga sama orang-orang di live streaming saya, kalian itu kenapa selalu sadar itu ketika udah punya masalah baru kalian sadar. Kenapa ketika kalian keadaan baik-baik saja, kalian nggak sadar gitu loh. Dengan gampangnya kalian meninggalkan Tuhan hanya karena cinta manusia. Sementara ya, cinta manusia itu nggak ada yang kekal. Bahkan cinta orang tua kita pun itu bisa luntur. Tapi kalau cinta Tuhan, kalau kamu cinta Tuhan itu kekal. Ya, benar nggak Bu Sofi? Gitu loh. Buat kita di sini gitu ya, jangan terjebak dengan cinta manusia gitu loh. Tuh. Jadi sekarang udah sampai nikah gitu. Iya. Nah sekarang gini Nuah, kamu kan suami kamu kan masih agama yang berbeda. Dia kan tidak meyakini yang sama dengan kamu. Apakah kamu siap untuk memikul salib itu gitu? Ketika kamu katakan bahwa aku mau kembali kepada Yesus, kamu siap nggak? Jangan kamu nanti cuma panas-panas kayak ayam ya. Sekarang kamu bilang gini, gitu. Kalau saya jujur saya bilang, kita bukan anak gampangan gitu loh. Ketika kita mengambil suatu keputusan, pegang gitu loh untuk keputusan itu gitu loh. Untuk jangan main-main gitu ya Bu ya, karena kita ini berjanji dengan Tuhan. Kita melakukan apa? Perjanjian dengan Kristus, bukan main-main ya. Benar nggak Bu Sofi? Itu. Iya. Kalau kamu mau udah siap didoakan sekarang, Bu Sofi akan doakan kamu gitu loh. Iya, aku udah siap. Silakan. Aku udah siap. Faith aja, Faith, bimbing dia terima Tuhan Yesus dulu supaya Enggak Bu Sofi Bu, saya sungkan saya kalau ada yang lebih senior. Nah, nggak usah apa-apa. Roma 10. Iya. Biar Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Ini ayat yang ya, bentar ya. Tolong di-mute dulu ya, saudara-saudariku. Ini ya. Saya mau bacakan dulu Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Bentar, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan ya, untuk setiap kita orang ya. Setiap kita yang di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu ya. Kamu udah dengar ya? Siapa namanya, Nuah ya? Dengar, Kak. Nuah, sekarang saya bertanya kepada kamu ya, Nuah, apakah kamu siap untuk didoakan kembali ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Siap Siap, doa Kak. padamu. Tidak ada paksaan, tidak ada rekayasa, nggak ada di sini ya. Iya, Tidak Kak. pernah memaksa gitu. Aku mau nanya, Kak. Aku udah Ya, 2 bulan ini berdoa sama Tuhan sambil nangis-nangis. Itu Tuhan dengar doa aku kan ya, kayak? Kalau kamu, Tuhan Yesus bilang apa? Pasti didengar. Selalu dengarkan doa kita. Iya. Bahkan ya orang nggak percaya pun ya, kalau dia memakai nama Yesus itu berkuasa, benar nggak Bu Sofi? Itu berkuasa gitu. Itu kita orang yang tidak percaya, dia bisa membuktikan itu. Apalagi kita orang percaya gitu loh. Ya dan amin gitu loh. Begitulah Noah. Sekarang kalau kamu percaya dengan kasih karunia itu dan kamu mau kembali pada Tuhan, saya tanya kembali pada kamu, apakah kamu mau didoakan kembali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan diselamatkan kamu kembali? Mau, Kak. Mau Oke, banget. nanti ketika nanti saya katakan kamu ikuti kata-kata saya, nanti kamu ikuti ya. Iya, Kak. Kita berdoa dulu ini bersama-sama ya. Mari saudara-saudariku yang di live streaming ini,
Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami juga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan, kami boleh berkumpul di live streaming Bu Sofi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia atas hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan satu kebetulan Tuhan kami berada di live streaming ini Tuhan, dengan saudari kami Nuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, itu karena kasih karuniamu Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup dia Tuhan. Jikalau dia pernah melakukan kesalahan Tuhan dalam hidupnya Tuhan, Bapa ampunilah saudari kami ini Tuhan. Bapa Engkau yang membawa dia kembali kepada jalan-jalanmu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau membawa saudari kami ini Tuhan kembali kepada kasih karunia itu Tuhan. Kau luruskan kembali jalannya Tuhan yang pernah serong Tuhan. Bawa dia kembali Tuhan kepada jalan kemuliaan yang Kau siapkan untuk masa depannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudari kami ini Tuhan. Nuah, kamu ikuti perkataan saya ya. Iya Kak. Silakan kamu berdoa meminta ampun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih karuniamu Tuhan. Untuk kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan. Untuk dosa dan kesalahanku Tuhan yang begitu banyak. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahanku Tuhan. Kalau aku pernah mendukakan Roh Kudus, ampuni segala dosa dan kesalahanku Tuhan. Jika aku pernah melukai Roh Kudus, ampuni aku Tuhan. Bapa, biarlah kiranya kasih karuniamu Tuhan kembali dalam kehidupanku Tuhan. Kiranya kasih karuniamu. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga. Aku percaya kepada Tuhan yang mati dan bangkit. Aku percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Aku selalu percaya kepada Roh Kudus yang selalu menyertai orang-orang percaya. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku. Datanglah Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Inilah jalanku. Dan jalanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena aku telah masuk dalam rencana kerajaan. Karena aku sudah dalam kerajaan-Mu Tuhan. Oke, di fade kayaknya di ini ya. Baik, aku mau doakan kamu dan suamimu ya, Nuah. Iya, Kak. Bapak, aku percaya bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami percaya Engkau yang menarik saudara kami Nuah. Karena Yesus berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Kami adalah orang-orang yang Kau pilih dan Kau tetapkan untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa untuk saudaraku Nuah dan suaminya. Tuhan, aku percaya ada rencana Tuhan yang dahsyat atas kehidupan mereka berdua. Aku percaya Tuhan, Engkau menarik mereka kembali ke dalam jalan-Mu yang benar. Aku percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Aku berkati mereka berdua. Aku berdoa saat ini Tuhan, Kau berikan jalan bagi Nuah dan suaminya untuk bisa digembalakan di tempat yang tepat, supaya mereka bisa bergereja, di tempat di mana mereka bisa dibimbing untuk bertumbuh bersama dan berakar kuat di dalam ajaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan mereka berdua terlepas dari ajaran-Mu Tuhan, dari rencana-Mu atas hidup mereka. Pakai keluarga ini, Nuah dan suaminya Tuhan, dan hamba-Mu memberkati mereka berdua. Pakai mereka Tuhan menjadi anak-anak-Mu, menjadi terang bagi keluarga mereka, menjadi kesaksian. Pakai mereka dua menjadi sesuatu yang dahsyat di hadapan-Mu. Aku percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Sama seperti Engkau dulu telah memanggil aku ya Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, yang begitu besar dosa kami di hadapan-Mu. Dan kami tidak tahu mau kemana kami melangkah. Tapi Engkau memilih kami. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Kau panggil menjadi anak-anak-Mu. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang Kau tentukan bagi kami. Dan aku percaya Nuah dan suaminya akan menemukan gereja yang tepat, akan menemukan gembala yang tepat, yang akan membimbing mereka, untuk mereka lebih percaya dan lebih mendalami firman-Mu, supaya mereka berdua hidupnya bisa jadi kesaksian, bisa jadi keluarga yang benar-benar mencerminkan Kristus di dalamnya. Dan aku memberkati mereka berdua, Nuah dan suaminya, serta keturunan-keturunan mereka, sebab Engkau punya rencana atas anak-anak mereka. Tuhan, Engkau berkata bahwa biarlah mereka menjadi pasangan yang sepadan. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Dan yang Kau inginkan adalah keturunan-keturunan ilahi. Dan itu aku memberkati Nuah suaminya, serta keturunan mereka menjadi keturunan ilahi, menjadi keluarga yang mencerminkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Aku percaya tidak ada yang sia-sia. Aku percaya doa kami selalu Kau jawab. Dan kami menaikkan semua doa dan pujian dan syukur kami hanya kepada-Mu, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nuah, ini nanti kamu follow Faith ya, nanti supaya Faith bisa mengarahkan kamu ya, supaya kamu bisa digembalakan,
Kalau enggak nanti kita bisa ada gereja sendiri ke Murtadin, gereja Murtadin, Faith. Nanti aku kasih kamu. Nanti ya Bu, nanti Ibu kontak saya aja ya Bu ya. Nanti saya akan bisa arahkan kemana gitu kalau Ya, di aku sini kasih kan kamu lebih nomor. gampang. Iya, iya. Iya, iya Bu. Oke, Noah. Iya kak. Follow up Nah. aku. Itu kamu bisa DM aku juga. Oh ya, kamu udah follow ya, aku follow back ya. Iya kak. Oke, Faith. Nah, Noah, ini saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan ya, yang selalu menguatkan saya gitu. Ini janji firman Tuhan. Setiap saya mengalami masalah ataupun ketika iman saya mulai goyah, saya selalu baca ayat ini ya. Ayat yang selalu meneguhkan saya di Yesaya, bentar ya. Taruh, saya buka dulu ya. Yesaya 41 ayat taruh ayat 10. Bentar. Nih, Yesaya 41 ayat 10 saya bacakan ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kamu, Noah gitu. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita akan gampang, enggak. Tapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita, ya. Dia selalu meneguhkan kita. Dia selalu menguatkan kita dan memegang tangan kita. Dan jangan pernah lepaskan lagi tangan Tuhan ya. Jangan pernah gitu. Ingat firman Tuhan ini ya. Kamu catat Noah ya. Nanti ini bisa nanti suatu saat kamu mungkin mulai ragu, kamu baca firman ini. Baca terus gitu. Belajar, coba kamu kembali lagi membaca firman Tuhan, dengarkan lagu-lagu pujian. Ya, dan nanti saya coba kontak kamu nanti ya, mengenai nanti kamu harus bergereja gitu. Ya. Oke, Bu Sofi. Iya, ya, ya. Ya, terima kasih ya teman-teman, terus kita dukung dan doakan saudari kita Noah gitu ya. Karena dia pun mulai lagi kekristenan, iman Kristennya, iman dia dalam Kristus. Kita dukung saudari kita ini agar tetap teguh di dalam Tuhan ya. Dan terus doakan juga untuk suami kamu Noah gitu loh. Karena firman Tuhan bilang apa? Jika satu orang percaya maka seluruh isi keluarganya diselamatkan. Ya dan amin firman Tuhan. Gitu. Iya, iya. Tapi iya. Tapi aku menyimpan dendam buat suami aku. Ampuni. Ampuni. Ya, ampuni. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa dan kesalahan kamu. Kamu harus mengampuni dia. Ya. Minta Tuhan untuk menguatkan kamu. Minta Roh Kudus untuk melembutkan hati kamu. Berdoa. Berdoa nggak apa-apa kalau kamu menangis. Ya, kamu berdoa untuk suami kamu. Berdoa. Nggak apa-apa, berdoa. Kamu lepaskan. Kalau kamu menangis, silahkan. Kamu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa mengubahkan keadaan. Hanya doa. Ya, hanya doa. Gitu. Ya, belajar untuk mengampuni. Saya pun sampai sekarang saya belajar untuk hal itu. Gitu loh. Tapi kita harus belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kalau kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kamu, maka kamu tidak akan layak untuk masuk surga. Benar nggak Bu Sofi? Tidak akan. Itu loh. Iya, kamu belajar untuk kamu doakan lah suami kamu doakan. Nggak ada yang mustahil. Kamu doakan. Ya. Silakan Pak Kafir mau menanggapi, mau menambahkan Pak Kafir untuk saudari kita ini. Ya. Pak Kafir. Ya, silakan. Kedengar nggak suara saya nih, sis? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman terhadap video yang barusan kita dengar dari awal hingga akhir? Satu pernyataan yang harus saya katakan, kalau Anda tidak setuju, kalau Anda kepanasan, ya skip saja. Kalau Anda tidak mau belajar, ya silakan buta selama-lamanya. Kalau Anda tidak mau dengar data-datanya, ya udah silakan dengar Ustadz Anda. Tetapi yang namanya belajar untuk mencerdaskan banyak orang, maka kita harus siap membuka literatur yang bertanggung jawab. Dan apa yang disampaikan oleh para apologetik ini tidak ada istilah mau melukai, tetapi bagaimana membukakan fakta bahwa ada banyak yang mirip-mirip di dalam Quran dengan di dalam Alkitab, namun kisahnya itu berbeda. Pengutipan nama bisa saja sama, tetapi kisahnya itu bisa saja berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pro kontra atau kesalahpahaman yang selama ini begitu runcing, yang dibenturkan satu dengan yang lain. Maka kita harus dapat mendudukkan pokok masalah itu dengan baik. Kita mau percaya keyakinan kita, ya terserah. Anda mau murtad, terserah. Anda mau mualaf, terserah. Semua ada konsekuensinya. Tetapi kita harus berdiri di dalam
keimanan kita yang berlandaskan dengan baik sesuai dengan sejarah, literatur, dan ceritanya itu tidak lompat-lompat, namun tertata rapi, dipercaya, disaksikan, bukan asal-asalan. Teman-teman, saya memberikan sebuah video ini supaya ada banyak orang yang akhirnya melihat data ini dengan terang dan berpikir bahwa apakah yang teman-teman yakini itu sudah benar, sudah tepat, atau hanya karena ajaran harus imani dan segala macam. Jadi kalau teman-teman kepanasan, ya berhenti saja, nggak usah baper, karena kita di zaman ini harus dapat mencerdaskan banyak orang. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Kristus memang selalu memberikan kami perintah untuk meluruskan orang-orang yang menyalahpahami kekristenan. Mungkin teman-teman melihat ada banyak persamaan antara Quran dan Alkitab, nama-nama tersebut, tetapi kami harus percaya bahwa yang detail, yang tertata itu ada di Alkitab. Teman-teman boleh membantahnya dengan literatur, jangan bantah dengan lapor-melapor. Itu namanya anak kecil, tidak dewasa, bahkan tidak siap untuk menggunakan akal sehat. Betapa pentingnya kita mencari sesuatu untuk memperkuat keimanan kita. Bantahlah data-data itu dengan data, bantahlah literatur yang dibacakan dengan literatur. Jangan dibantah dengan cara melapor, itu namanya tidak dewasa. Teman-teman, kiranya kasih Kristus mencerdaskan Anda, memberi kesempatan kepada Anda untuk menerima keselamatan yang hanya di dalam Yesus untuk semua orang, untuk dunia ini. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.